Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa puji syukur atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, khususnya untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kita doakan Anda semua tetap dalam kondisi yang prima, sehat, dan tentunya tetap berkarya sesuai dengan bidang Anda masing-masing. Baik teman-teman, kalau di video-video sebelumnya saya membahas yaitu tentang bagaimana bahaya hutang, bagaimana solusinya. Kali ini yang sering kita dengar di berita-berita, kita ada resesi, kita akan ada inflasi. Tentunya apa sih inflasi itu? Perlu teman-teman ketahui bersama bahwa ini yang sekarang ini menghantui hampir semua lapisan masyarakat ya. Ya secara sederhana, sebenarnya inflasi ini kan sesuatu yang tidak berimbang antara jumlahnya barang dengan jumlahnya uang tidak imbang, sehingga akan menjadi inflasi, di mana misalkan jumlahnya barang itu adalah 100 juta, maka sebaiknya jumlah uang yang beredar juga 100 juta, maka ini tidak akan jadi inflasi. Sehingga sejarah dulu pada waktu pertama kali ada transaksi, kan dulu orang kan barter ya, barter barang dengan barang, terus berkembang lagi karena antara barang satu dengan barang yang lain kebutuhannya tidak sama, maka muncullah yang namanya alat tukar, yang namanya yaitu uang dalam bentuk logam, ada yang dalam bentuk emas, ada yang dalam bentuk dirham. Tapi intinya bahwa uang sebagai alat tukar itu mempunyai nilai yang sama dengan barang yang beredar, sehingga tidak mengalami yang namanya goncangan ekonomi di masyarakat. Sehingga tahun-tahun dulu tidak begitu banyak bergejolak. Tapi setelah munculnya uang kertas ya, dan itu di awal tahun 1914 ya, itu di Perang Dunia yang pertama, itu mulai penggunaan uang kertas dolar oleh Amerika. Dan Inggris yang pada waktu itu merupakan pelopor penggunaan uang emas, itu tetap dia menggunakan standar emas dalam pound sterlingnya. Tapi karena jumlah produksi emas itu semakin lama semakin berkurang, dan juga pada waktu perang yang di mana-mana, sehingga tidak bisa mengimbangi antara jumlah barang dengan emas yang diproduksi, maka muncullah yang namanya adalah uang kertas. Sehingga Inggris pada waktu itu di perang 1914 pertama kali dia melakukan utang dalam bentuk uang, di mana pada waktu yang menyediakan adalah Amerika ya. Dan sejak tahun 1931 Inggris meninggalkan uang yang dikomparasi dengan emas, sehingga banyak negara yang pada waktu itu kalang kabut, karena negara-negara pada waktu menggunakan pound sterling dalam perdagangannya. Karena Inggris berhenti tidak menggunakan emas sebagai komparannya, maka banyak negara akhirnya berpindah ke dolar. Dan di tahun 1944 Amerika menjadi penguasa tunggal untuk mencetak uang dolar. Hampir semua negara itu semuanya alat tukarnya di dunia adalah menggunakan dolar. Disinilah keunggulan dari Amerika ya, karena dia bisa mencetak dolar sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan pasar, sehingga juga akan menimbulkan yang namanya inflasi. Kita tahu sejarah di tahun 1971 Amerika yang pada waktu perang dengan Vietnam, maka besar-besaran Amerika menghabiskan cadangan emasnya untuk dijual ya, untuk membiayai perang ya. Akhirnya Amerika itu mencetak uang dolar juga sebanyak-banyaknya untuk membiayai perangnya. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya adalah banyak negara yang kena dampak dari uang dolar yang melimpah, yang hasil cetakan dari Amerika ini, sehingga inflasinya semakin tinggi. Itu berlaku bertahun-tahun, inflasinya tidak sembuh-sembuh. Nah, itulah akibat dari inflasi. Akibat dari inflasi yang lainnya apa? Kita tahu bahwa tadi saya katakan bahwa seharusnya biar tidak inflasi, antara barang
dengan uang itu adalah setara, ya setara. Tapi saat ini kita banyak di dunia perbankan, banyak produk-produk pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan ya, itu antara produk yang dihasilkan dengan uang yang beredar itu tidak imbang ya. Di Indonesia saja contoh yang paling gampang, yang namanya kredit mobil, yang namanya kredit sepeda motor, yang namanya kredit rumah itu berlomba-lomba setiap bank. Nah, padahal bank mengeluarkan kredit untuk pembiayaan suatu barang itu tidak imbang dengan nilai uang yang dikeluarkan. Artinya nilai uangnya lebih besar daripada barangnya. Sehingga inilah akan menimbulkan inflasi nantinya. Contoh gambarnya demikian, teman-teman. Bank A misalkan, Bank A, dia mengeluarkan kredit 100 juta. Ya. Dalam waktu 1 tahun dikenakan bunga 10%. Nah, maka 100 juta ini dalam waktu 1 tahun, otomatis uang yang 10% ini kan meningkat jumlah uangnya. Nah, itu kalau satu. Kalau ribuan yang kredit terus dilakukan oleh ratusan bank, berapa uang yang harus disediakan oleh BI, Bank Indonesia, untuk memenuhi kebutuhan ini? Maka dibuatlah yang namanya mencetak uang. Mencetak uang ini adalah untuk memenuhi kebutuhan, di mana tadi bank sudah mengeluarkan kredit 100 juta, dikatakan ribuan orang yang mengajukan kredit, sudah berapa triliun, nanti bank harus menambah uang segar yang bisa dibayarkan lagi oleh masyarakat ke bank. Maka dibuatlah yang namanya cetak uang. Nah, karena uang semakin tinggi, semakin banyak, sedangkan jumlah barangnya kan tadi sedikit. Inilah yang menimbulkan inflasi. Maka kita tahu bahwa harga barang itu semakin melonjak tinggi, tapi nilainya semakin turun. Itu adalah akibat dampak dari kita yang ikut di dalam utang bank ya, baik itu pengusaha, baik itu karyawan, baik itu perorangan, tidak sadar bahwa sebenarnya kita juga ikut andil dalam inflasi itu. Karena apa? Karena hidup kita selalu dipenuhi dengan utang. Mau punya mobil, utang. Mau punya sepeda motor, utang. Mau nyekolahkan anak, utang. Mau bangun rumah, utang. Mau renovasi, utang. Mau nikahan, utang. Apapun kita utang. Padahal utang itu otomatis ada penambahan bunga, misalkan 10% 1 tahun. Maka otomatis uang tadi kan bertambah. Uang pertamanya dari mana? Yaitu karena ada bunga. Sehingga dengan sendirinya kalau itu satu Indonesia, ya ratusan bank, jutaan orang yang hutang, maka mau tidak mau bank akan mencetak uang lagi untuk memenuhi kebutuhan bunga tadi. Sehingga ya akhirnya bisa inflasi. Tinggal tunggu tanggal mainnya saja inflasi itu. Nah, ini salah satu kelemahan. Dan yang perlu juga dari teman-teman ketahui, sebenarnya bank ini tidak akan rugi. Karena sebenarnya apa? Bank ini kan mengelola uangnya nasabah. Untuk mendirikan bank tidak butuh modal yang besar, ya. Tapi setelah dia berdiri, maka dia bisa menghimpun uang masyarakat, uang rakyat, uang pekerja yang kelas bawah itu semuanya dihimpun di bank, disuruh nabung, ya. Padahal kita tahu bunganya bank itu adalah rendah sekali, antara 0,8 sampai 1% 1 tahun. Perlu Anda ketahui bahwa bunga bank yang diberikan ke nasabah itu kecil sekali, 0,8 sampai 1% 1 tahun. Belum lagi dipotong administrasi, ya. Kecil sebenarnya. Cuma nanti bank melempar ke pengguna itu besar sekali, antara yaitu 9 sampai 12% per tahun. Berapa selisihnya? Nah, dan bank ini bisa menggunakan uang nasabah berkali-kali lipat. Loh, kok bisa seperti ini? Misalkan nasabah tadi nabung di bank A, ya, dengan jumlah total katakanlah 100 juta, ya. Dan uang yang terkumpul di bank ini tadi sama bank kan diputar untuk pembiayaan kredit, untuk pembiayaan rumah, untuk pembiayaan proyek gitu kan ya. Diberikanlah ke banyak yang melakukan kredit.
Dan sekarang bank itu dalam melakukan kredit itu hanya menggunakan uang giral. Hanya uang yang dalam bentuk angka-angka saja ya, di dalam bentuk ditransfer, bukan uang tunai. Kita kalau transfer atau kita kalau utang ke bank itu jarang sekali kita bawa uang tunai, kita selalu ditransfer. Dan nanti uang ditransfer itulah yang bisa kita gunakan kapanpun. Dan kita bisa mengambil di bank apapun, bisa. Ya. Dan modal yang 100 juta ini tadi, yang di bank ini tadi, yang punya nasabah, itu juga bisa dipinjamkan lagi ke nasabah-nasabah yang lain dengan nilai yang sama. Karena kita lagi menggunakan uang giral. Uang giral itu tidak perlu mencetak uang. Dia bisa digunakan berkali-kali untuk membiayai kredit. Gitu kan ya. Dan proyek-proyek yang digunakan tadi juga bayarnya kan semuanya pakai transfer, pakai giral, pakai angka-angka saja. Sehingga itulah yang berputar. Di dunia maya kan itu uangnya. Nominal kita, katakanlah kita punya uang adalah 100 juta nominal kita untuk dari kredit tadi. Tapi nanti kan uang ini kita transferkan ke A, ke B, ke C, ke D untuk transaksi keuangan kita dalam menjalankan usaha. Sebenarnya uang ini kan berputar aja antar bank, antar pengusaha satu dengan pengusaha lain, tapi lewatnya kan transfer. Nah, sehingga inilah yang menimbulkan inflasi. Kenapa? Karena uang modal yang 100 juta tadi bisa dipinjamkan ke banyak peminjam. Paham ya maksudnya? Itulah yang menimbulkan inflasi. Ya, maka tunggu tanggal mainnya kalau sewaktu-waktu uang kita terpotong nilainya. Demikian teman-teman, sedikit penjabaran saya tentang inflasi ya. Jadi inflasi itu intinya adalah uang yang beredar dengan barang itu banyak uangnya. Ini teman-teman mudah-mudahan bermanfaat. Lain kali kita sambung lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.